Perkenalkan, nama saya Rehan Andi Putra. Saya adalah siswa latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Jabatan saya saat ini adalah penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa anak pertama dengan nomor peserta 933 dan angkatan 21. Bidang saya saat ini adalah bidang tindak pidana umum, dan saat ini saya sedang membuat video aktualisasi dengan isu kebangsaan yang berjudul Generasi Emas Tanpa Narkotika dari Tanjung Pinang untuk Indonesia Bersinar. Tanjung Pinang, kota yang kaya penuh akan budaya. Namun, di balik kemajuan itu, ada satu ancaman yang perlahan merusak fondasi bangsa. Ancaman yang menghancurkan cita-cita memperkuat sumber daya manusia, merenggut masa depan generasi muda bangsa Indonesia, musuh yang diam-diam melemahkan bangsa ini. Narkotika. Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang mengungkap 6 kasus peredaran narkotika jenis sabu selama Juli 2025. Dari penindakan tersebut, polisi mengamankan 9 tersangka. Pemirsa, Polresta Tanjung Pinang menangkap kurir, pengedar, dan bandar narkoba jaringan internasional dari Johor, Malaysia dengan barang bukti kurang lebih 4 kg sabu dan 1000 butir pil ekstasi. Pelaku ditangkap saat akan mengambil paket narkoba yang sengaja dihanyutkan di sekitar perairan Teluk Tanjung Pinang. Seorang warga negara Malaysia bernama Fu Wei Chen berusia 34 tahun ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Dampak narkotika sangat luas dan menghancurkan dari berbagai sisi kehidupan. Bagi individu, narkotika menyebabkan ketergantungan, gangguan mental, dan bahkan kematian. Bagi keluarga, menimbulkan kehancuran dan kehilangan kepercayaan. Di tingkat masyarakat, meningkatnya kasus kriminalitas dan kenakalan remaja menjadi bukti nyata bahwa efek domino dari penyalahgunaan narkotika. Jika hal ini dibiarkan, maka cita-cita besar Indonesia Emas 2045 membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing akan sulit terwujud. Kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi yang strategis di jalur perdagangan laut internasional. Letak geografis ini pula lah yang membuat Tanjung Pinang menjadi rawan pintu masuk peredaran narkotika dari luar negeri. Berdasarkan data Case Management System Kejaksaan Republik Indonesia, kota Tanjung Pinang di tahun 2025 tercatat jumlah SPDP yang masuk di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang didominasi oleh perkara narkotika. Permasalahan narkotika di Tanjung Pinang tidak hanya berdiri sendiri. Ada banyak faktor penyebabnya. Yang pertama, letak geografis yang strategis membuat kota Tanjung Pinang ini menjadi jalur transit narkoba dari luar negeri. Yang kedua, kurangnya pengawasan sosial yang membuat generasi muda ini mudah terjerumus. Yang ketiga, pengaruh pergaulan dari media sosial yang bebas tanpa filter moral. Dan yang keempat, terbatasnya fasilitas rehabilitasi dan pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah Tanjung Pinang. Melawan narkotika bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara, terutama aparatur sipil negara. Dalam kegiatan aktualisasi ini, saya mengangkat tema Generasi Emas Tanpa Narkotika dari Tanjung Pinang untuk Indonesia Bersinar. Langkah kecil yang saya lakukan di lingkungan kerja saya antara lain adalah 1. Membuat kampanye edukatif anti narkoba melalui media visual dan digital. 2. Mengajak rekan-rekan berkomitmen menjadi ASN bersinar, bersih narkoba. Yang ketiga, menyebarkan pesan bahaya narkoba di lingkungan masyarakat sekitar dan lingkungan kerja. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil kita di sekitar kita. Narkotika adalah musuh bersama bangsa. Mari kita jadikan kota Tanjung Pinang ini sebagai contoh kota yang bersinar, bersih narkoba, demi mewujudkan Indonesia Emas yang sehat, kuat, dan berakhlak mulia. Saya, Rehan Andi Putra, calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, yang siap menjadi bagian dari perubahan, mewujudkan generasi emas tanpa narkotika. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang berani berkata tidak untuk narkotika.